Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Ramadan sudah tinggal sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi. Gimana persiapannya? Semoga kita semua sampai pada Ramadan tahun ini dalam keadaan baik ya teman-teman. Nah, sedikit cerita. Jadi Desi itu sebenarnya tadi sudah buat rekaman teman-teman, sudah buat konten sesuai yang Desi janjikan di grup. Nah, qadarulahnya filenya hilang ketika mau diedit. Jadi ya wis lah nggak apa-apa diikhlaskan. Jadi ini Desi record lagi. Nah, teman-teman menyambung postingan Desi di grup kemarin lusa ya tentang persiapan Ramadan, tentang bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya lahir dan batin. Nah, insya Allah ya sesuai janji Desi juga di grup ini akan kita buat untuk belajar. Jadi selama Ramadan ini kita isi dengan belajar ilmu-ilmu yang memang bermanfaat untuk insya Allah bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi tidak hanya ilmu agama tapi juga ada ilmu-ilmu yang itu bisa relate dan itu bisa kita pakai sehari-hari gitu ya. Nah, hari ini teman-teman Desi bersama tim Sholawat Everyday itu pindahan. Nah, alhamdulillah ya di kantor kita kan punya 2 kantor ya. Ada kantor yang di kota sama ada kantor yang di dekat pegunungan gitu. Nah, hari ini kita pindahan ke kantor yang dekat pegunungan. Jadi kantor ini tuh udah lama nggak ditempati yang di sini. Karena kita kemarin itu beberapa bulan tuh fokus di kantor yang kota. Jadi kondisinya ketika kesini itu kondisinya sangat kotor, sangat berantakan sekali, banyak barang-barang yang istilahnya barang-barang yang rusak, barang-barang yang sudah nggak dipakai gitu. Jadi memang ekstra banget hari ini untuk membersihkan. Bahkan salah satu tim tadi itu bilang, ya Allah, di sini energinya sangat-sangat menguras energi banget untuk membersihkan tempat ini. Jadi kan memang kantor kita ini terdiri dari banyak ruangan-ruangan gitu ya. Ada ruangan buat kerja, ada ruangan buat kita bikin konten kayak mini studio gitu. Ada ada ruangan untuk tidur gitu. Terus kita juga ada dapur, ada kandang. Jadi di tempat kita tuh kayak Harvest Moon gitu teman-teman. Ada kandang domba, ada kandang ayam, macam-macam lah di sini. Nah mungkin nanti teman-teman kalau mau mampir di sini monggo nggak apa-apa. Kabarin Desi aja. Nah, eh bersih-bersih ini kita lakukan salah satunya itu untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi Mas Yai ya, pemimpin dari Yayasan Indonesia Bersolawat itu kemarin kasih amanah ke kita, gitu, amanah ke kita untuk bersihkan kantor yang ada di pegunungan. Kita menyebutnya kan manyaran ya. Bersihkan itu, ketika itu bersih, nanti insya Allah hati kalian juga akan bersih. Karena itu adalah amanah dari guru kita, amanah dari Abuya gitu. Jadi ya memang Desi bersama tim hari ini meniatkan bersih-bersih ini selain membersihkan kantor juga untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati. Nah, ngomong-ngomong soal tempat, soal ruangan ya teman-teman, Desi jadi teringat kata-kata dari nenek Desi dulu. Itu tuh beliau itu selalu bilang ya, kalau mau pergi, kalau bangun tidur itu harus rapi semuanya. Setelah bangun tidur kamarnya harus rapi karena orang itu terlihat dari kamarnya gitu. Nah, setelah Desi menikah ya teman-teman. Setelah Desi menikah, terus alhamdulillah tinggal di rumah bersama suami dan anak. Ibaratnya di rumah sendiri ya. Desi baru inget, baru engeh pesannya nenek pada waktu dulu. Karena ternyata sangat berpengaruh teman-teman. Ya antara hati kita, kondisi hati kita dengan tempat yang kita
tinggali itu ternyata sangat-sangat berkesinambungan. Jadi ya berdasarkan pengalaman Desi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kondisi hati kok lagi nggak baik, terus pikiran juga ruwet, ini itu dan segala macamnya, itu rumah pun juga kondisinya nggak enak gitu. Nggak hanya apa ya, nggak hanya hawanya atau suasananya ya, tapi juga kebersihan tuh jadi ikut-ikut nggak ikut bersih gitu loh. Kayak contoh kamar, kamar tuh kayak rasanya ya kayak berantakan, rumah juga berantakan, kayak gitu. Jadi em, sangat berpengaruh banget nih kondisi hati terhadap eh, apa namanya tempat di mana kita tinggal. Dan itu teman-teman ternyata barang-barang ya, barang-barang atau mungkin kayak ini ya, kayak hari ini yang ada di kantor kantor kita ini, itu banyak kan barang-barang yang tidak terpakai, barang-barang yang sudah rusak. Itu ternyata katanya ya, barang-barang seperti itu tuh menyerap energi gitu, menyerap energi dan itu energinya nggak bagus, energi-energi negatif gitu. Jadi sebisa mungkin kalau di rumah kita ada barang-barang yang nggak kepakai, barang-barang yang memang sudah rusak, itu lebih baik dikeluarkan aja, dibuang. Dengan niatan ya kita sekalian membersihkan diri kita. Nah, eh menyambung soal hati lagi ya teman-teman. Berarti memang kalau itu berkesinambungan antara tempat yang kita tinggali dengan hati, berarti eh kita ya kan hati kan letaknya di dalam ya. Jadi kan kadang kita nggak bisa ngelihat ya gimana kondisi hati kita atau bahkan kondisi hati orang lain ya. Nggak akan bisa. Tapi at least dengan kita melihat sekitar kita, lingkungan kita, insya Allah itu bisa menjadi reminder gitu teman-teman, bisa menjadi warning. Oh, kalau ternyata kamarku berantakan, rumahku berantakan nih bisa jadi ada something nih di diriku, di pikiranku, di hatiku gitu. Nah, kita harus sering-sering teman-teman membersihkan baik tempat yang kita tinggali ataupun juga hati kita. Kalau tempat yang kita tinggali kan itu barang ketok ya, barang kelihatan ya. Itu bisa misalkan kotor, ada sampah, ada apa, bisa langsung kita buang. Nah, gimana caranya kita membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita? Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir, teman-teman. Dan zikir yang paling istilahnya kalau menurut Desi ya yang sangat mudah kita bisa terapkan adalah dengan memperbanyak membaca sholawat karena sholawat itu sifatnya itu katanya itu sifatnya dingin teman-teman jadi dia bisa mendinginkan dan sholawat itu pembuka banyak pintu kebaikan pembuka pintu syafaat pembuka segala-galanya dia bisa menjadi penyembuh ketika kita sakit dia bisa jadi apa namanya penyelamat di saat kita hatinya sedang nggak oke gitu. Nah, terus semangat, terus dijaga hatinya. Yuk kita persiapan Ramadan ini, kita persiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terus baca sholawatnya, terus dijaga kesehatannya, juga hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak seharusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.